Media Korea Selatan mengamuk timnas Korea Selatan U23 kalah dari timnas Indonesia U23. Tak sepantasnya peringkat 23 kalah dari 134 dunia. Media Qatar ikut puji timnas Indonesia U23, determinasi dan semangat pantang menyerah patut ditiru. Yang terakhir, pandit senior timnas Indonesia kini jadi perhatian Asia bahkan dunia. Simak selengkapnya di sini bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Media Korea Selatan Chosun mengamuk timnas Korea Selatan U23 kalah dari timnas Indonesia U23. Chosun menyebut tidak sepantasnya negara yang menempati peringkat 23 dunia yaitu Korea Selatan kalah dari tim yang menduduki posisi 134 dunia yaitu Indonesia. Timnas Indonesia U23 secara luar biasa menang atas timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat dini hari tadi. Setelah bermain dengan skor 2-2 di waktu normal hingga perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Di adu tos-tosan ini 11 dari 12 eksekutor timnas Indonesia U23 berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara timnas Korea Selatan U23 dari 12 eksekutor, 2 diantaranya gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya ditepis oleh kiper timnas Indonesia U23 Hernando Ari. Alhasil timnas Korsel U23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan yang pertama sejak 1984 timnas Korsel U23 gagal ambil bagian di Olimpiade yang notabene Piala Dunianya level U23. Sementara timnas Indonesia U23 berhak lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 selangkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika memenangkan laga semifinal kontra Uzbekistan U23 atau Arab Saudi U23 pada Senin nanti, 29 April 2024 pada pukul 9 malam. Sementara jika kalah, timnas Indonesia U23 masih bisa mengintip peluang lolos Olimpiade Paris 2024 sebab jika finish ketiga di Piala Asia U23 2024 tetap lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan untuk peringkat keempat akan menjalani laga playoff kontra wakil Afrika yaitu Guinea. Hasil inilah yang menjadi sorotan Chosun. Mereka kesal langkah timnas Korsel U23 dihentikan tim underdog seperti timnas Indonesia U23. Kekalahan melawan Indonesia yang tertinggal lebih dari 100 peringkat di ranking FIFA itu adalah alasan yang tidak pantas. Korea berada di peringkat ke-23, sedangkan Indonesia ada di peringkat 134, tulis Chosun. Dan kelar pertandingan, asisten pelatih timnas Korsel U23 Myung Jeong mengatakan absennya pemain-pemain mereka yang berumput di Eropa menjadi alasan kekalahan mereka dari timnas Indonesia U23, yakni Bae Jun-ho dari Stoke City, Yang Hyun-jun dari Celtic, dan Kim Ji-soo dari Brentford. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Media massa di Qatar yaitu Qatar Tribune merilis laporan yang mengakui kegigihan timnas Indonesia U23 saat mengalahkan Korsel pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Doha pada Jumat dini hari. Timnas Indonesia mengejutkan Korsel. Mereka meraih kemenangan adu penalti 11-10 setelah bermain imbang 2-2 untuk memastikan tempat bersejarah semifinal di Piala Asia AFC U23 Qatar 2024. Tulis laporan Qatar Tribune pada Jumat. Qatar Tribune menyoroti mentalitas anak asuh Sinteyong yang terus menggempur pertahanan Korsel sejak sepak mula. Hasilnya Rafael Struijk berhasil melesatkan tendangan ke sudut kanan atas gawang Korsel untuk memimpin di menit ke-15 dan memutus catatan clean sheet gawang Korsel untuk pertama kali di ajang tersebut. Gol kedua pemain berusia 21 tahun itu juga mendapatkan apresiasi khusus karena tercipta lewat skema apik yang diakhiri dengan menyelesaikan brilian jelang turun minum babak pertama.
Ini mencerminkan kegigihan Indonesia ya, karena terjadi hanya 3 menit setelah sundulan Om Jisung dibelokkan oleh Komang Teguh dan melewati Hernando Ari di gawang Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Penampilan yang penuh determinasi, sangat pantang menyerah yang bisa jadi standar tim-tim lain. Lanjut laporan tersebut. Ya, meski kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-84, Korsel harus mengakui keunggulan Indonesia saat babak adu penalti. Ya, kekalahan ini disebut menjadi pukulan telak bagi pasukan Hwang Sun Hong yang sudah mencapai semifinal dalam 4 hari dari 5 edisi sebelumnya. Kekalahan tersebut mengakhiri harapan mereka untuk lolos ke Olimpiade untuk yang ke-10 kalinya, tulis Kota Tribun. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, pandit senior Muhammad Kusnaini memberikan pujian dan menyebut mata publik Asia bahkan dunia berpaling ke timnas Indonesia U23 pas melaju ke semifinal dengan status tim debutan di Piala Asia U23 2024. Ya, melihat fenomena keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 membuat pengamat sepak bola yang akrab disapa dengan Bungkus itu angkat bicara. Bungkus mengatakan bahwa keberhasilan timnas Indonesia U23 sudah membuat banyak mata menyorot Garuda Muda yang berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 ini membuat kita semua bangga ya. Penampilan mereka di Piala Asia itu membuat mata publik sepak bola Asia bahkan dunia berpaling ke negeri kita, kata Bungkus dalam keterangan yang diterima oleh tv1news.com. Layaknya kuda hitam, Bungkus juga menyebut bahwa alasan timnas Indonesia U23 menjadi sorotan bukan karena berhasil mengalahkan tim besar, melainkan karena Garuda Muda yang tampil sebagai tim debutan mampu bersaing dengan tim yang sudah bertahun-tahun bermain pada level tersebut. Ini bukan soal sejarah lolos pertama kalinya ke fase gugur, bahkan semifinal ya, bukan. Bukan juga soal mengalahkan tim raksasa sekelas Australia dan kemudian Korea Selatan. Yang lebih membanggakan adalah bagaimana mereka tampil. Sebagai tim debutan di Piala Asia, Indonesia U23 itu tampil ada seperti tim yang sudah bertahun-tahun main di level tersebut, kata Bungkus. Pandit senior berusia 56 tahun itu pun mengapresiasi para punggawa Garuda Muda karena permainan yang berani, tenang, dan percaya diri yang tinggi di setiap pertandingan. Bungkus juga memuji kualitas mental timnas Indonesia U23 ketika mengalahkan Korea Selatan dalam drama adu penalti. Terlebih penalti tersebut berakhir dengan skor 10-11 untuk Garuda Muda. Mereka bermain berani, tenang, dan percaya diri. Dan puncak kepercayaan diri dan ketenangan itu dibuktikan dalam adu penalti yang gila ya saat menghadapi Korea Selatan, kata Bungkus. Ya, pertandingan itu terlalu menguras fisik, energi, dan emosi para pemain. Dan tentunya kemudian tinggal mental. Disitulah anak-anak Indonesia ini menunjukkan kualitas mental bertanding mereka, ujarnya. Dan terlepas dari pertandingan kontra Korea Selatan yang memuji para pemain timnas Indonesia U23, Bungkus juga kembali memuji para punggawa Garuda Muda yang berkembang pesat. Menurutnya saat ini para pemain timnas Indonesia U23 tak lagi merasakan ketakutan sebelum bertanding berkat tempaan dan ujian selama bertahun-tahun. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 tinggal menunggu hasil pertandingan antara Arab Saudi menghadapi Uzbekistan untuk memastikan lawan Garuda Muda di semifinal Piala Asia U23 2024 nanti.